Bumi sudah dihuni manusia sebanyak 115 miliar jiwa. Ya, kalian tidak salah dengar, ilmuwan memperkirakan sejauh ini bumi pernah dihuni manusia sebanyak 100-115 miliar jiwa. Sebuah lembaga di Amerika Population Reference Bureau, atau PRB mengklaim telah berhasil menghitung total manusia yang sudah lahir ke bumi. Penghitungan dilakukan dengan mengestimasi jumlah penduduk sejak 50.000 tahun sebelum Masehi, yaitu sejak kemunculan manusia ketika Homo sapiens ada. Dikutip Big Think pada 2016, Carl Hauck dari PRB mengungkapkan total ada sekitar 108,2 miliar orang yang pernah lahir ke bumi sejak manusia muncul. Pada tahun 50.000 sebelum Masehi, hanya ada 2 manusia saja dan kita tahu itu siapa. Pada 8.000 sebelum Masehi ada 5 juta populasi manusia. Dan pada tahun 1 Masehi ada total 300 juta penduduk bumi, begitu seterusnya hingga saat ini populasi manusia berjumlah 8 miliar jiwa. Fosil manusia tertua yaitu berumur 2,8 juta tahun yang ditemukan di Timur Afrika. Semasa awal perkembangan manusia, nenek moyang kita adalah masyarakat pemburu dan pengumpul. Seiring berakhirnya abad pertengahan atau era kegelapan di Eropa, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Industrialisasi pertanian berkembang dan obat-obatan modern juga banyak ditemukan yang membuat penyakit menular mulai bisa dikendalikan. Keberhasilan itu membuat jumlah manusia akhirnya mencapai 1 juta jiwa pada tahun 1803. Jumlah manusia terus berkembang seiring kemajuan dunia kedokteran modern. Penemuan metode pengobatan jantung pada tahun 1970-an hingga 1980-an membuat manusia bisa menekan kematian pada penduduk berumur di atas 60 tahun hingga membuat usia harapan hidup manusia menjadi terus bertambah panjang. Bumi adalah satu-satunya planet yang mengandung air dalam 3 bentuk. Bumi merupakan satu-satunya benda langit yang permukaannya mengandung air dalam 3 bentuk yaitu cair, padat, dan gas. Setidaknya di tata surya kita. Ada beberapa planet di tata surya kita yang telah diidentifikasi oleh NASA mengandung air. Pertama yaitu Mars. Mars memiliki air sebanyak danau superior. Sebagian air membeku di lapisan es kutub dan sejumlah air lainnya dapat ditemukan di atmosfer Mars. Air cair hanya ada di danau kecil di bawah gletser sedalam 1,5 km, sehingga Mars tidak memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Yang kedua yaitu planet Eropa. Salah satu bulan Jupiter ini terkenal dengan permukaan es padatnya dan lautan yang membentang di bawah permukaannya. Kerak es di planet ini diperkirakan memiliki ketebalan mulai dari ribuan meter hingga 30 km. Lautan di bawahnya diperkirakan sedalam 100 km dengan beberapa di antaranya cair di dekat bagian atas dan sebagian besar cair di bawahnya. Hal ini menjelaskan bahwa Eropa tidak memiliki air cair di permukaan dan juga tidak memiliki air dalam bentuk gas. Berikutnya ada Uranus dan Neptunus yang dikenal sebagai raksasa es. Tidak seperti raksasa gas Jupiter dan Saturnus yang mengandalkan gas untuk menyediakan 85% massa mereka. Kedua raksasa es ini diyakini memiliki lautan air superkritis. Lautan superkritis adalah kondisi air di mana suhu dan tekanan pada titik kritis, sehingga cairan dan gas menjadi tidak bisa dibedakan. Yang terakhir ada Titan. Bulan terbesar dan paling menarik di Saturnus adalah Titan. Menurut para peneliti, Titan mengandung air. Namun tidak ada air di permukaannya. Air dalam bentuk es diperkirakan berada di bawah permukaan berbatu dan air dalam bentuk cair yang bercampur dengan cukup amonia untuk mencegahnya membeku diperkirakan juga berada di bawah permukaan. Lubang ozon pertama masih dalam proses penyembuhan. Kerusakan lapisan ozon pertama kali ditemukan oleh tim peneliti Inggris, yaitu British Antarctic Survey, atau BAS di benua Antartika pada tahun 1970. Sedangkan para ilmuwan pertama kali menemukan lapisan ozon yang menipis secara drastis di atas Antartika pada awal 1980, yang mencapai lubang terbesarnya pada 2006. Meskipun ozon dibuat dan dihancurkan secara alami di stratosfer, polusi yang disebabkan manusia menghancurkan ozon lebih cepat daripada proses pembentukannya. Industri yang menggunakan klorin atau bromin seperti pendingin dan penyejuk udara merusak ozon pada tingkat yang sangat tinggi. Bisakah lapisan ozon pulih kembali? Ilmuwan meyakini lapisan ozon akan sepenuhnya pulih ke level sebelum 1980 dalam 50 tahun ke depan. Artinya,
Antara 2050 dan 2065 lapisan ozon akan kembali sepenuhnya menyelubungi kutub selatan. Untuk memantau perkembangan ozon, NASA menyediakan laporan video secara berkala antara 1979 hingga 2022. Protokol Montreal yang diratifikasi pada 1989 telah membuat dunia bersatu memperbaiki lapisan ozon yang rusak dengan mengurangi pemakaian senyawa yang dapat merusak ozon demi melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Panel ilmiah yang didukung PBB mempresentasikan penilaian 4 tahunan terbarunya pada Senin 9 Januari 2023, mengabarkan penguatan berkelanjutan lapisan ozon di stratosfer. Semenjak pelarangan penggunaan bahan kimia perusak ozon seperti klorofluorkarbon, halon, aerosol, dan lainnya, penurunan konsentrasi klorin dan brom telah membantu manusia untuk terhindar dari paparan sinar UV yang berbahaya dari matahari. Para peneliti mengatakan pemulihan lapisan ozon sekarang kembali ke jalurnya.